Karena udah 7.10, kita mau langsung mulai aja ya. Sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Kedengaran, Kak. Oke, thank you teman-teman sebelumnya yang udah menyempatkan waktunya buat join pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Zahra. Kalian bisa manggil aku Kak Zahra. Aku dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Elektro angkatan 2024. Di sini pada malam ini aku mau belajar sama-sama bareng kalian juga. Kita bakal belajar PK. Oke, sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu dong, teman-teman, apa kabarnya pada malam hari ini? Apakah semangat atau udah capek dari kemarin mungkin belajar mulu, atau mungkin baru mau belajar minggu-minggu ini atau hari-hari ini, gimana nih teman-teman? Semangat, oke, Nurul Amalina udah semangat. Yang lain gimana nih? Pusing LBE. Kayak gitu pusing LBE. Gak apa-apa. LBE tuh emang harus berpusing-pusing dulu sih buat bisa memahaminya. Semangat belajar PK, mantap Fahri Ahmad. Semangat banget, Sarafina. Nice. Oke. Mungkin kalian semangat buat belajar, Azaya. Oke. Tetap dipertahanin terus ya teman-teman semangatnya, karena mungkin udah berapa lagi ya udah BK. Ini sekitar 100 atau berapa kalau aku nggak salah lihat kemarin. Kalian juga selain semangat belajar, jangan lupa buat istirahat juga, jangan lupa buat makan yang sehat, tapi tetap healing juga ya. Walaupun lagi liburan kalian belajar, tapi jangan lupa buat healing gitu. Jadi ya balance lah semuanya. Oke. Mungkin kita mau langsung aja ya buat PK-nya. Semoga kalian udah di tempat yang kondusif, udah siap alat tulisnya buat coret-coret, buat nyatet-nyatet, juga siap-siap kalau harus screenshot materi-materinya ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai materi, kita mulai segala pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicoba. Oke, siap. Kita mulai. Oke, aku mau spill dulu. Kita khususnya untuk PK pada malam ini, aku mau fokusin di materi fungsi dan persamaan kuadrat. Udah kelihatan belum ya share screen aku? Udah. Oke, udah. Sip. Nah, kalau aku baca-baca di 2024 dan 2025 kemarin, UTBK-nya itu khususnya di PK, persamaan fungsi kuadrat ini cukup banyak berperan atau cukup banyak muncul juga materinya di soal-soal UTBK. Terlebih sebenarnya tuh lebih fokusnya tuh di fungsi kuadrat nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal bahas juga variasi-variasi yang biasanya muncul tentang materi apa aja yang harus diperkuat buat fungsi kuadratnya dari persamaan kuadratnya juga. Oke, di sini sebenarnya udah ada, kita pertama itu mau di persamaan kuadrat dulu ya, khususnya di persamaan kuadrat ini yang biasanya perlu di tipe-tipe soal itu ada tentang analisis persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat kan kayak gini ya, yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dan mungkin kan udah familiar juga sama bentuk yang kayak gini. Dan biasanya tuh yang harus dianalisis kalau persamaan kuadrat itu nilai diskriminan atau nilai D nih. Ini B kuadrat dikurang 4AC. Nah, D-nya ini gimana maksudnya kita taunya? Nah, kalau diskriminannya ini lebih daripada 0, maka si persamaan kuadrat ini memotong sumbu X di 2 titik. Kalau diskriminan sama dengan 0,
dia ini menyinggung sumbu X. Jadi dia tuh tepat menyentuh sumbu X tapi gak memotong, menyilang gitu. Dan kalau dia kurang dari sama dengan 0, diskriminannya dia tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Gitu. Jadi ini perlu jadi masuk catatan teman-teman juga ya, karena ini bakal banyak banget kepake di contoh-contoh soal kita nanti, dan mungkin kemungkinan besar di soal-soal UTBK nanti juga. Gitu. Oke, ini boleh dicatat atau di screenshot dulu aja ya. Nah, di persamaan kuadrat juga pastinya kita ini harus cari tentang akar-akar persamaannya. Dan salah satu metode yang bisa digunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya itu dengan faktorisasi. Sebenarnya ada dua cara lain, yaitu dengan kuadrat sempurna sama rumus ABC. Rumus ABC itu mungkin yang minus B plus minus akar diskriminan kayak gitu-gitu. Tapi mungkin yang lebih sering keluar di UTBK sendiri itu variasinya itu lebih ke faktorisasi. Jadi di sini aku masukin dulu soal faktorisasi. Nah, di faktorisasi ini sendiri, di sini udah dicontohin ya. Kalau misalkan model persamaan kuadratnya A-nya sama dengan 1, itu A sama dengan dia itu modelnya pasti kayak gini. Di sininya langsung 1 gitu, di X kuadrat. Dan pemfaktorannya kita bisa gunakan yang kayak gini. Dan di sini udah kita bisa tahu akar-akarnya itu, kalau penjumlahan akar-akar itu sama dengan B-nya, si koefisien yang X-nya, dan kalian akar-akar itu sama dengan konstanta atau di C-nya. Itu. Kalau yang tidak, yang A-nya tidak sama 1, itu dia nanti ada angka lagi di depan sini, di depan X kuadratnya. Terus cara pemfaktorannya bisa dengan cara ini atau dengan cara ini. Gitu. Nah, ini boleh di screenshot juga buat catatan latihan nanti juga. Itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir aja ya. Ini aku sesi dulu. Terus ini juga rumus akar-akar yang sering dipakai juga ini nih, yang khususnya yang ini juga nih, mereka ini sama yang ini. Nomor 1 dan nomor 2 itu sering keluar juga di soal-soal UTBK ya. Jadi juga boleh dicatat dulu. Dan yang terakhir di sini adalah penjabaran dari persamaan khusus. Jadi di sini kalau misalkan akar-akarnya itu dijumlahkan terus dikuadratin, itu nanti dijabarinnya kayak gini. Terus kalau dikurang jabarinnya kayak gini. Ya itu mungkin udah sering ditemuin juga ya, udah sering dipakai juga di soal-soal SMA. Jadi ini emang materi yang bakal sering dipakai juga buat di soal-soal ITBK khususnya. Gitu. Ada pertanyaan dulu buat persamaan kuadrat? Udah aman? Oke, nah Amalina udah aman. Makanya kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja. Oke. Lanjut, ini kita ke analisis grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat, bentuknya tadi mirip AX kuadrat plus BX plus C, cuma di sini bentuknya Y sama dengan, atau bisa juga FX sama dengan, gitu. Karena dia basicnya bentuk fungsi. Gitu. Nah, kalau dari fungsi kuadrat sendiri, apa aja yang harus dianalisis? Nah, biasanya kalau di PK, ada soal tentang fungsi kuadrat, itu kita menganalisis nilai A. Ini menurut saya buat soal grafiknya ya, karena kalau fungsi itu biasanya bakal tanya-tanyainnya soal grafik. Analisis nilai A. Nilai A itu berarti nilai koefisien yang ada di X kuadrat. Di sini kalau A-nya lebih besar dari 0, kurvanya terbuka ke atas. Berarti nanti bentuk kurvanya kayak gini. Parabolik ya. Kalau fungsi kuadrat itu pasti grafiknya bentuknya parabolik. Gitu.
Dan kalau A kurang dari sama dengan 0, berarti kurvanya terbuka ke bawah. Atau kayak gini bentuk cemberut gitu. Kalau terbuka ke atas berarti dia senyum. Kalau A lebih daripada 0 dia senyum. Kalau kurang daripada 0 dia cemberut. Gitu. Oke. Selanjutnya, tanda A dan B. Tanda A dan B ini berarti maksudnya tanda di depan A sama B. Ini kan sama-sama plus ya. Kita entah dia nanti sama-sama negatif atau sama-sama plus, itu kalau tandanya sama, itu berarti titik puncaknya itu di sebelah kiri sumbu Y. Berarti antara di kuadran. Berarti antara di kuadran 2 atau di kuadran 3. Kalau tandanya sama. Sementara kalau tandanya beda, yang ini yang beda, berarti dia ada di kanan sumbu Y. Berarti antara di kuadran 1 atau di kuadran. Sementara kalau B-nya sama dengan 0, berarti nanti bentuk fungsi kuadratnya itu Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Kelihatan kan? Sorry. AX kuadrat tambah C, berarti titik puncaknya itu berada tepat di sumbu Y. Berarti di sumbu Y ini nih, sepanjang sumbu Y ini itu tempat titik puncaknya. Jadi bisa dia di sini, atau tepat di 0, di sini. Gitu. Itu kalau B-nya sama. Gitu. Nah, kalau selanjutnya, itu kita menganalisis tanda C. C ini, itu adalah si konstanta ini. Di paling belakang, yang nggak punya variabel. Gitu. Kalau C-nya lebih besar daripada 0, berarti kalau C-nya positif, dia memotong sumbu Y positif. Berarti nanti dia akan memotong daerah sini. Daerah ke atas ini ya, ke atas sumbu Y yang positif. Sementara kalau dia kalau misalkan C-nya lebih kecil daripada 0 atau C-nya negatif, berarti grafiknya itu akan memotong sumbu Y negatif. Jadi dia akan memotong di bagian sini ke sumbu Y negatif gitu. Terus kalau misalkan C sama 0, berarti dia tepat memotong di 0,0. Berarti antara dia nanti kayak gini. Berarti kalau dia di sumbu, kalau dia C-nya sama dengan 0, berarti nanti tepat memotong di sini. Bentuknya antara kayak gini atau kayak gini. Gitu untuk yang analisis grafik. Kemudian selain grafik, ini kita juga harus tahu nih, atau kita juga harus ingat fungsi-fungsi kuadrat rumusnya yang penting. Dari yang aku lihat di sini yang perlu kita take notes, yang perlu diperhatiin itu ada 2 rumusnya. Kalau diketahui akar-akarnya sama salah satu titik yang dilalui sama grafik itu, berarti kita harus pakai yang ini. Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Ini yang kita pakai. Sementara kalau case-nya dia diketahui titik puncak dan salah satu titik yang dilalui, maka kita pakai Y dikurang YP sama dengan A dikali X kurang XP kuadrat. YP sama XP ini adalah koordinat titik-titik puncak. Titik puncaknya, karena titik puncaknya cuma 1. Oke, itu mungkin buat rumus fungsi kuadrat yang perlu banget, jangan sampai lupa ya, karena harus hafal di luar kepala. Itu yang penting itu adalah 2 ini. Mungkin ada banyak fungsi-fungsi kuadrat yang lain, tapi itu mungkin nggak terlalu sering, atau mungkin kalau kalian tetap mau menghafalkan juga lebih bagus. Jadi yang paling harus di luar kepala itu 2 rumus ini. Selanjutnya, titik puncak. Nah, titik puncak itu apa sih sebenarnya? Titik puncak itu berarti bentuk, kan tadi aku bilang, kalau fungsi kuadrat itu pasti bentuknya parabolik. Gitu. Jadi titik puncak itu adalah titik di mana
si fungsi ini nggak bisa lebih tinggi daripada itu, atau nggak bisa lebih rendah daripada itu. Kalau ini kan titik puncak ya, berarti dia adalah titik paling rendah dari fungsi parabolik itu. Kalau bentuknya kayak gini, berarti dia titik puncaknya itu titik yang paling tinggi. Nah, cara mencari titik puncaknya sendiri, kalau misalkan nggak diketahui soal, kita bisa mencarinya dari sini. B, nilai B-nya sama nilai A-nya, atau minus B per 2A ini. Sementara kalau YP-nya itu kita bisa cari dari diskriminan. Diskriminan itu tadi yang B kuadrat kurang 4AC ya. Minus diskriminan per gitu. Sementara sumbu simetrinya itu berarti kalau misalkan di Y sama dengan XP. Nah, sumbu simetri itu berarti gini. Sumbu Y yang membagi parabola ini secara simetri gitu. Ini kan kalau kita bagi dua kayak gini simetri ya. Berarti di X di Y-nya sama dengan titik XP, titik X dari fungsi dari titik kunci. Gitu. Ya aman atau ada pertanyaan dulu soal fungsi kuadrat? Aman-aman, kalau aman boleh read. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aman saja atau di chat. Boleh kalau mau dicatat dulu atau apa. Semua rumusnya harus dihafal ya Kak. Di sini aku udah milihin rumus yang emang penting banget jadi fundamental. Mungkin kalau soal pas latihan nggak apa-apa kalian masih lihat-lihat rumus dikit. Aduh, rumus buat nyari titik puncak apa ya, aku masih lupa. Boleh kalian buka-buka dulu. Tapi aku saranin waktu kalian udah mau UTBK, udah mulai masuk nih ke ruangan UTBK, berarti itu tuh at least yang ada di yang aku tunjukin ini udah bisa at least kalian hafal gitu. Udah di luar kepala. Hafal ya. Kalau tips dari aku ya, itu tuh nggak perlu dihafal Y kurang YP sama dengan A gitu, itu nggak. Itu kalian akan hafal seiring kalian sering latihan soal. Jadi, dengan fundamental rumus yang aku kasih, itu kalian terus gunakan di latihan-latihan soal, dan harusnya dengan sendirinya itu kalian bakal hafal gitu. Jadi nggak perlu hafal yang kayak hafal materi itu juga. Yang penting sering dipakai di latihan soal, kalian akan familiar kan. Boleh mau nyatet dulu, boleh. Filenya nanti akan di-share. Boleh nanti aku kasih ke kakak adminnya, nanti aku bakal share buat materi-materi itu. Atau kalian mau nyatet sendiri gitu. Ya, ini aku hapus dulu deh buat kalau ada yang mau screenshot. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin aku mau langsung lanjut nih. Kita tidak usah berlama-lama ya. Kita langsung latihan soal saja. Nah, ini dia. Kita bakal langsung. Oh, aku mau setting sebentar. Oke. Oke, kita bakal langsung ke contoh-contoh soalnya ya. Di sini aku udah ngumpulin beberapa soal. Mungkin sambil aku bahas, kalian juga coba buat kerjain ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung bahas aja nama. Di sini materi persamaan kuadrat. Tipe-tipe soalnya itu pernyataan kayak gini. Mungkin sebenarnya aku mau jelasin dulu. Kalau pernyataan kayak gini itu kan PK itu per soalnya kalau nggak salah semenit ya.
semenit atau kurang sih, aku lupa deh. Kalau kurang lebih tuh semenit, yang mana itu tuh waktunya singkat banget. Jadi kalau ada persamaan kayak gini, itu kalian langsung menentukan ini ini cukup gak ya informasi di nomor 1 sama di nomor 2, ini apakah bisa dengan satu informasi aja atau butuh dua-duanya. Nah, kalau aku melihat soal ini, itu aku langsung lihat di poin 1 ada Y sama dengan gini. Terus di poin 2 ada 2Y plus 6 bla 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 bla. Oke, gini, aku langsung kepikiran, oh kayaknya bisa kita karena ditanyanya nilai X ya. Karena ditanya nilai X berarti at least kita harus tahu X-nya berapa, Y-nya berapa kan nilainya. Gitu. Jadi kayaknya kalau aku masukin di pernyataan 1 ke pernyataan 2 itu bisa dapat nih nilai X-nya. Jadi dari asumsi kayak gitu aku langsung nyoba ngerjain. Gitu. Jadi kalau kita coba tadi nilai di poin 1 persamaan nomor poin 1 disubstitusi ke persamaan nomor 2. Berarti 2Y 2, berarti 2X kuadrat tambah 6 sama dengan 2X tambah 3. Maaf ya, mencong-mencong. Nah, di sini berarti 2X kuadrat plus 6 sama dengan 2X plus 6. Kita pindah ke ruas kiri, berarti 2X kuadrat kurang 2X, kan 6 kurang 6, 0, berarti 0. Oke, di sini sama-sama 2, kita bisa tulis aja gini, X kuadrat kurang X sama dengan 0. Nah, tadi ada bentuk faktorisasi, kalau misalkan dia bentuknya kayak gini, itu kita faktorisasi ini kayak gini aja. X dikali X kurang 1 sama dengan 0. Berarti akar-akarnya X sama dengan 0 dan atau X sama dengan 1. Nah, dari soal udah dikasih tahu X-nya itu lebih dari 0. Berarti yang ini nggak termasuk akar-akarnya. Berarti kita ambil ini. Nah, sebenarnya kalau untuk menghemat waktu, kita udah dapat nilai X, otomatis kita bakal bisa langsung tahu nilai Y. Tanpa perlu kita harus kayak Y sama dengan X kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Walaupun ini angkanya gampang gitu ya, ini angkanya 1 gampang. Tapi kalau misalkan ntar kalian dapat misalkan X-nya 7 atau X-nya 15 gitu ya, mungkin harus lebih beberapa detik buat mikir, karena beberapa detik itu sangat berharga gitu buat IPK gitu. Jadi mending kalau kalian udah dapat X-nya tadi, cukup berhenti di X-nya, pasti kalian tahu, oh gue bakal dapat persamaan Y-nya nih, tanpa gue hitung, karena nilai Y-nya nggak ditanya gitu. Jadi ngapain kita hitung? Kalau kita berhasil dapat nilai X, yang pasti nanti kita berhasil dapat nilai Y-nya, otomatis kita butuh dua persamaan ini buat saling menjawab pertanyaan berapakah nilai XY. Jadi dari udah dapet ini, oh udah terbukti nih nilai X-nya udah diketahui. Kita langsung tahu kalau dua pernyataan ini sama-sama dibutuhkan gitu. Nggak bisa pakai satu pernyataan aja. Gitu. Sekali bikin pusing. Take it slow aja. Gitu. Makanya tadi kunci dari PK itu sebenarnya banyak banget latihan sepak. Karena kalau PK ya sebenarnya soalnya itu sebenarnya simple. Kalau kita udah tahu gimana cara ngerjain. Kadang yang bikin lama tuh mikir ini harus ngerjainnya kayak gimana. Sebenarnya cara ngerjain itu simple, cepet, masuk 1 menit. Tapi yang susah itu bagaimana kita tahu ini ngerjainnya pakai cara yang mana. Ada yang mau ditanyain dulu dari soal ini? Kenapa 2x kuadrat dan dikurang 2x jadi? Oh, oke. Itu sama-sama dibagi 2 sih, atau disederhanain bahasanya. Jadi di sini disederhanain sama-sama dibagi. Sama-sama dibagi. Kalau misalkan nggak mau dibagi 2 juga nggak apa-apa. Misalkan kalian mau tetap 2x nih di sini ya. Ganti ini deh.
Kalian mau tetap gak disederhanain gitu, karena nggak kepikiran mau disederhanain langsung aja gini. Berarti mau langsung 2x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0. Kalian mau langsung faktorin dari sini, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Berarti faktorinnya 2x dikali x kurang 1 kan, sama aja sama dengan 0. 2x sama dengan 0 kan berarti x-nya sama dengan 0 per 2 kan, sama aja 0 gitu. Jadi hasilnya bakal sama aja, mau kalian sederhanain atau kalian gak sederhanain, hasilnya bakal. Oke, ampun. Nice. Aman? Aman. Boleh di screenshot dulu. Berarti kalau langsung kita substitusi angka aja langsung, misal 2, karena lebih dari 0. Itu gak bisa ya, Kak. Kita langsung substitusi angka. Misal 2. Berarti maksudnya mau nyoba-nyoba gitu ya? Sebenarnya itu bisa, tapi akan sangat lama karena kita berasumsi gitu kayak kita mau kayak kita nyoba ya, misalkan x-nya lebih dari 0, berarti kita ambil misalkan x-nya 1 gitu ya, bisa sih sebenarnya langsung dapat gitu, langsung dapat perkiraan nilai x sama y-nya, tapi kan itu nggak menjawab apakah pernyataannya harus digunakan bersama-sama atau enggak, atau cukup satu pernyataan aja. Itu kayak nggak ada bukti konkretnya gitu, masih terlalu banyak kemungkinan. Jadi kalau kamu pakai cara substitusi dengan mengambil salah satu nilai x yang lebih besar daripada 0, itu kamu akan mungkin dapat perkiraan nilai x dan y-nya, tapi nggak tahu nih apakah pernyataan itu harus digunakan dua-duanya atau enggak. Karena di soal ini yang ditanyakan adalah pernyataannya harus digunakan bersama-sama atau enggak, atau cukup salah satunya aja, atau malah mereka nggak menjawab gitu. Jadi kita harus coba menggunakan dua pernyataan ini dulu gitu sih. Menjawab nggak Nazifah? Masih dulu. Oke, udah jempol. Ada lagi yang mau ditanya? Aku countdown dari 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Di sini ada jika A kuadrat plus B kuadrat sama dengan Z dan AB sama dengan Y, manakah di bawah ini yang ekivalen dengan 4Z dan 8? Oke. Ini menggunakan faktorisasi persamaan khusus yang aku taruh di materi sebelumnya tadi nih. Ini. Nah, ini tadi. Di sini ada bentuk yang mirip nih. Kan ini A kuadrat, B kuadrat, di sini ada X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Berarti kita bisa coba nih pakai ya. Nah, di sini bentuknya, kalau kita samain bentuknya kayak soal ya, berarti itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat dikurang 2 AB. Gitu. Nah, di sini A plus B diketahui dia Z. A plus B-nya nggak diketahui, kita tulis aja A plus B kuadrat. Terus AB-nya Y, kita ganti jadi Y. 2Y. Nah,
Oke, kita udah dapet kayak gini. Terus ditanya ekuivalennya 4Z plus 8Y. Ya udah nih, karena kita punyanya Z, terus ditanyanya 4Z gitu. Ya udah kita coba dulu deh kaliin Z ini sama 4 gitu. Jadi kalau 4Z itu berarti 4 dikali A plus B kuadrat dikurang 2Y. Berarti 4A plus B kuadrat dikurang 8Y. Tadi dia nanya 4Z plus 8Y. Berarti tadi kita udah punya 4Z, kita tinggal tambahin 8Y. Berarti kita tambahin di sini 8Y. Nah, ini berarti kan habis ya. Berarti yang ekuivalen itu bentuknya 4A plus B. Atau yang gitu. Hati-hati ya, jangan sampai milih yang C. Karena bentuknya bakal beda. Hasilnya bakal beda. Gitu. Yang benar itu yang E. Gitu. Aman? Atau ada yang mau ditanya dulu? Boleh dicerna dulu. Mau dicatat dulu, di screenshot dulu malam. Gitu. Jadi tadi sebenarnya ini perlu juga ya rumus akar-akarnya. Sebenarnya sampai yang ini aja nih, sampai sini aja yang sering keluar. Kalau pangkat 3 sebenarnya nggak terlalu sering kalau UTBK. UTBK lebih seringnya yang kuadrat kalau persamaan. Lagi dalam persamaan kuadrat kayak tadi yang sering kepake itu yang ini 4 poin di atas. Itu juga seiring kalian latihan soal, seiring bakal menghafal. Misalnya persamaan. Kenapa tiba-tiba 8Y-nya jadi 2? Kenapa 8Y-nya jadi 2? Oh, ini. Mungkin yang ini bukan maksudnya. Ini kan kalau kita punya Z nih di sini. Kita punya Z di sini, terus di soal tuh ditanyanya 4Z. Berarti Z-nya kita kali 4. Berarti 4 dikali, ini berarti kalinya semuanya. Kalinya tuh distributif ke dalam. 4 dikali A plus B kuadrat sama 4 dikali minus 2Y. Jadi 4AB kuadrat A plus B kuadrat dikurang 2, minus 2Y dikali 4 minus 8Y. Gitu. Jadi ini minus 8Y. Terus karena tadi di soal dia mintanya 4Z plus 8Y, kita belum nambahin 8Y. Jadi kita masih harus nambahin 8Y di belakang. Dan minus 8Y dan plus 8Y ini saling habis gitu. Saling membuat 0, jadi sama dengan ini jadi 0 lah gitu. Tinggal 4 dikali A plus B kuadrat. Mantap, Jihan. Gitu. Yang mau ditanya lagi? Nah, simple banget tuh, simple dan cepat gitu. 1 menit aman sih, harusnya 1 menit bisa dikerjakan dalam 1 menit. Cuma itu kita harus tahu. Oke, aman aja ya. Ya, promosinya boleh difamiliarkan gitu. Mungkin bahasa yang lebih cocok daripada dihafal tuh difamiliarkan. Karena familiar itu berarti kalian sering make, kalian sering latsol pakai rumus-rumus itu. Bukan berarti kayak kalian ngafal biologi atau sejarah yang kayak harus komat kamit ngafal itu. Harus sering dipakai, diaplikasikan, lama-lama kalian familiar dan ya udah akan nempel di otak dengan sendirinya gitu.
perlu terlalu effort. Betul, Ambon. Latsol itu penting banget kalau PK. Sebenarnya nggak cuma PK sih. Soal di suket-suket lain juga harus latsol, tapi khusus PK biar kalian menyesuaikan pace ngerjain kalian dengan waktu yang disediakan gitu. Itu harus banget latsol. Kalau saran aku ya, jangan sampai kalian melewatkan 1 hari tanpa latsol. Minimal banget kalian latihan 1 atau 3 soal itu tuh berarti kalian udah berprogres gitu. Kayak yang sering dibilang-bilang juga kan, at least 1% per hari. Satu soal, satu latsol per hari itu udah cukup banget. Apalagi satu soal kalau kalian 100 hari lagi misalkan, kalian udah latihan 100 soal. Dan mungkin nggak mungkin setiap hari kalian 1 soal doang, misalkan kayak ada di beberapa hari kalian try out mungkin. Yang mana itu tuh progres kalian bakal lebih gitu. Jadi saran aku kalau buat PK sendiri, jangan sampai, nggak harus PK sih, kayak misalkan kalian mau latihan soal di short saya juga boleh, tapi jangan sampai kalian melewatkan 1 hari tanpa kalian latihan. Aman ya soal ini? Ya, Aza ya. Nah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini fungsi kuadrat sekarang. Sini ada kurva parabolik. Kurva parabolik dikasih fungsinya 2x kuadrat plus bx plus 5b. B-nya tidak sama dengan 0 dan dia memotong sumbu x di 2 titik yang berbeda. Nah, di sini ada informasi penting. Memotong sumbu x di 2 titik yang berbeda. Tadi apa? Di catatan sebelumnya, kalau dia memotong di 2 titik yang berbeda, itu berarti ini. Berarti dia adalah nyuruh kita menganalisis pakai nilai D. Oke, copy. Nah, nilai D yang menunjukkan apakah dia memotong sumbu X atau tidak, itu kan nilai D. Berarti karena dia bilang, sorry, beda soal, sini. Nah, apakah dia memotong sumbu X atau enggak, itu nilai D. Yaitu kalau dia memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda, berarti D-nya lebih besar daripada 0. D itu apa tadi? B kuadrat kurang 4AC. Diskriminan. Ya. Berarti dia ngasih tahu kalau si fx ini itu diskriminannya lebih dari 0. Ya udah, kita udah langsung tahu. Berarti nilai B kuadrat kurang 4AC itu lebih besar daripada 0. B kuadratnya tadi B-nya belum diketahui, tapi yang jelas dia lebih dari 0. Berarti udah kita tulis aja B kuadrat. 4, A-nya itu 2, C-nya itu 5B. Udah tahu lah ya ABC-nya yang mana, jadi nggak perlu dijabarin dulu lagi. Nah, oke, di sini kita langsung kaliin aja. B kuadrat dikurang, berarti berapa nih? 40B. Jadi bisa daripada 0. Di sini kita faktorin, B-nya semuanya kita keluarin. Oh ya, ini kita langsung dibuat sama dengan ya, karena buat nyari akar-akarnya. B dikali B kurang 40 sama dengan 0. Berarti akar-akarnya B sama dengan 0 atau B sama dengan 40. Nah, cari daerah penyelesaiannya gimana? Karena dia tanda pertidaksamaannya lebih besar, berarti ingat, kita buat dulu ininya, apa namanya? Daerah ini, garis penyelesaiannya ini 0 dan ini 40. Nah, tanda-tandanya gimana? Karena dia A-nya positif, 2-nya kan positif ya, bukan negatif, berarti kita mulai dari positif di sini. Terus seiring berbeda daerah itu ganti negatif, terus ke sini positif lagi. Gitu cara buat ini ya. Semoga udah pada tahu ya cara kerja sama ini. Kalau misalkan masih bingung,
Aku saranin abis ini kalian mantepin lagi materi pertidaksamaan. Jadi soal pertidaksamaan. Oke. Nah, karena dia lebih besar daripada 0, berarti kita cari nilai-nilai yang positif. Daerah penyelesaian yang positif, yaitu berarti ke sini. Sini sama ke sini gitu. Artinya berarti daerah penyelesaiannya adalah B kurang dari 0 atau B besar. Oh iya benar, lebih besar daripada 40. Gitu. Atau berarti yang D. Itu pernyataan yang benar terkait B. Karena semua di pilihan jawaban ini pertidaksamaan, berarti benar asumsi kita di awal. Pakai yang analisis nilai D, terus kita cari daerah penyelesaiannya D. Begitu. Boleh diserap dulu, dipahami dulu soalnya. Kenapa faktor B sama dengan O ini? Kalau kita mau nyari pertidaksamaan itu kita seolah-olah buatnya jadi sama dengan 0 dulu, jadi persamaan gitu. Kayak kita mau nyari si akar-akar B-nya dulu gitu. Kita udah dapat akar-akar B-nya, oh akar-akarnya B sama dengan 0 sama B sama dengan 40 gitu. Nah, dari akar-akarnya situ kita langsung cari daerah penyelesaiannya kemana aja. Jadi sama dengan 0 tuh seolah-olah kita nyari akar-akarnya dulu aja. Nggak terlalu berpengaruh banyak harus sama dengan 0 atau enggak. Menjawab gak ya Fahri? Atau aku salah tangkap? Regina, garisnya kenapa bisa plus minus plus? Nah, tadi kalau kalian punya fungsi kuadrat yang kan fungsi kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, buat soal pertidaksamaan kayak gini, nentuin dia plus minus plus atau di sini minus plus minus itu ditentuin dari tanda A-nya. A-nya negatif atau positif. Kalau A-nya positif, berarti di sini plus dulu. Baru di sini minus, baru di sini plus. Bergantian berulang tandanya, berubah. Karena kalau kalian mau nanya alasan lagi kenapa bergantian berubah, karena dia persamaan kuadrat. Kalau dia persamaan pangkat 3, itu berarti gantinya tuh gak kayak gini. Kayak gantinya gini, gini, gini. Itu kalau persamaan pangkat 3. Karena kita kuadrat, berarti gantiannya setiap ganti daerah itu selang-seling gitu. Itu kalau A-nya positif. Kalau A-nya negatif, berarti ganti tandanya itu dimulai dari negatif. Negatif, positif, negatif. Karena tadi di sini 2X-nya itu positif, kita mulai dari positif dulu, negatif, positif lagi. Thank you, Kak. Oke. Nentuin kurang dari sama lebih dari mana, Anggun? Oke, Anggun. Ini kan tadi kita punya informasi dari soal kalau grafik ini memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kita balik lagi ke materi sebelumnya, analisis nilai D. Nilai D ini itu akan bernilai lebih besar dari 0 kalau dia memotong sumbu X di 2 titik. Sesuai nih sama soal informasinya, berarti kita akan pakai D-nya lebih besar daripada 0. Kalau misalkan dari informasi di soal, grafik ini tidak memotong atau maupun menyinggung sumbu X. Jadi kita pakai yang D-nya kurang dari 0. Gitu. Karena tadi informasinya kita dapat yang memotong di 2 titik, berarti kita pakai yang lebih besar daripada 0. Nilai D-nya. Nilai B kuadrat kurang angka C. Jadi, balikin lagi ke informasi dari soal. Nentuin kurang dari sama lebih darinya. Atau mungkin kalau dari soalnya bilangnya, grafik ini menyinggung sumbu X. Berarti, langsung aja kita buat B ini
persamaan diskriminannya itu jadi sama dengan 0. Gitu. Bukan pakai persamaan lagi. Anggun? Fahri, jadi bukan kayak cari 2 faktor dari 40. Fahri, ke sini ya, ke materi tadi yang sebelumnya, aku udah ngasih, nah ini, bukan nyari faktor dari 40, kenapa? Karena dia bentuknya tuh model persamaan kuadrat yang ini. Gitu. Dia C-nya itu 0, nggak punya konstanta. Kalau dia punya konstanta, berarti kita baru cari yang kayak mungkin berapa kali berapa yang hasilnya 40 gitu kan ya, misalnya carinya. Karena dia bentuknya yang kayak gini, ini kan nggak ada B kuadrat minus 40B kan nggak ada konstantanya, atau konstantanya sebanyak 0. Makanya kita pakai difaktorinya langsung aja, B-nya kita keluarin. Gitu. Aman, Fahri? Sip. Gak apa-apa. Ini makanya latihan soal, juga sering-sering latihan soal, karena kalian bakal menemukan banyak banget variasi. Tadi faktorisasi kan ya? Salah satu contoh faktorisasi itu ada banyak banget variasinya. Sip. Saya mau ditanya lagi? Aman? Boleh di screenshot atau dicatat dulu ya. Jadi kalau dari soal ini sendiri, berarti kita pakai analisis diskriminan. Tadi yang pertama di sini, analisis diskriminan, ini bisa dicatat. Dan soal pertidaksamaan. Kalau kalian masih bingung di bagian ini nih, itu coba kalian baca-baca lagi, kalian kerjaan langsung lagi soal pertidaksamaan. Oke, next ya, ke soal selanjutnya. Nah, ini tadi yang tadi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Semoga masih aman ya, ngebulnya masih aman ya nih. Aman ya, aman. Dikit lagi soal waktunya, biar cukup tahan dulu ngebulnya. Habis ini boleh kalian istirahat, makan atau apa. Oke. Lanjut di sini ada soal fungsi kuadrat lagi. Ada garis sekarang. Garis Y sama dengan 2X plus 3, dan ada kurva parabolik. Parabolik berarti kurva kuadrat Fx sama dengan AX kuadrat kurang 6X kurang 9. Nah, inilah selanjutnya ada informasi penting kalau keduanya saling bersinggungan di salah satu titik. Maka nilai A adalah. Nah, maaf. Saling bersinggungan berarti ada kita bisa, ya udah. Kalau saling bersinggungan berarti ada di satu titik di mana mereka tuh nilainya sama, gitu. Jadi kalau mereka nilai sama, kita bisa buat mereka sejajar, gitu. Gini deh, langsung ada 2X, kita buat langsung sejajar, 2X plus 3 sama dengan AX kuadrat kurang 6X kurang 9. Gitu. Kita bisa buat dia sebagai persamaan, karena dikasih tahu kalau mereka tuh ada saling bersinggungan di satu titik. Gitu. Jadi kita boleh buat persamaan kayak gitu. Oke, ini kita langsung pindah ke ruas kanan. Jadinya AX kuadrat kurang 8X kurang 12. Gitu. Nah, dari sini kita nggak stuck nih kayak, aduh masa nyoba-nyoba gitu. Apakah A-nya ini 1 atau A-nya ini tidak sama dengan 1, kan kita masih belum tahu nih. Berarti kita pakai butuh satu informasi lagi. Tadi kan dia bilang saling bersinggungan. Oh, kayaknya yang saling bersinggungan itu kita bisa pakai nilai D deh. Nilai D, berarti nilai D ini kepake lagi nih. Nah, nilai D ini pakai yang atas saja ya. Nilai D yang soal bersinggungan itu
ada di ini. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti mereka ada soal bersinggungan tuh, walaupun dia bilang semu X, tapi karena kita udah masukin persamaan garis ini ke persamaan kurvanya, kita dapat persamaan baru, kita bisa menganalisis nilai D dari persamaan baru ini. Gitu. Tadi D itu kan B kuadrat kurang 4AC. Kalau menyinggung itu berarti sama dengan 0 D. Udah nih, masukin aja. Berarti minus 8 kuadrat dikurang 4, A-nya belum diketahui, 4A, dikali C-nya minus 12. Sama dengan. Berarti 64 dikurang, ditambah 48, A sama dengan 0. Berarti A sama dengan minus 64 per 48. Atau kalau sama-sama dibagi 16, jadi minus 4. Oke. Itu. Jadi tadi kita butuh tetap analisis nilai D lagi. Karena ada kata-kata saling bersinggungan. Gitu. Jihan, Anggun, Regina udah aman. Boleh dicatat atau di screenshot dulu. Enda aman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung. Aman? Siap? Kayaknya lebih mudah dipahami ya ini. Udah mulai jatuh. Oke. Kita masih punya berapa soal ya? 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Sanggup nggak 5 soal lagi? Sanggup lah ya. Aman. Soal lagi nih. Nanti mungkin di 2 soal terakhir kalian boleh coba sih. Nah, selanjutnya. Jadi aku ada spoiler dikit. Ini ada fungsi kuadrat. Bentuknya AX plus 2, BX plus 7, dengan 15X kuadrat plus CX plus 14. Untuk semua nilai X. Dan A plus B sama dengan 8. Maka nilai C yang mungkin. Oke, dia bilang nilai C yang mungkin. Berarti ada beberapa kemungkinan yang bisa kita ambil. Kenapa aku taruh spoiler ini tadi? Karena kita bisa pakai salah satu pefaktoran di sini nih. Di sini kan A dan B-nya nggak diketahui ya, tapi dikasih clue A plus B sama dengan 8. Nah, kalau aku udah suzon duluan nih, maksudnya apa ya? Kalau dari kayak gini kan, 15 ini, nilai A ini kan pasti udah dari perkalian A dan B dong. Karena X kuadrat gitu, pasti perkalian dari koefisien kuadrat. Jadi karena koefisien X-nya ini A sama B, udah pasti 15 ini, itu hasil dari A kali B. Berapa? 15. A kali B diketahui, A plus B diketahui. Nah, terus yang nggak diketahui itu nilai C. Nilai C itu kalau dari persamaan kuadrat yang kayak gini, itu kan berarti nilai B-nya nih, nilai B-nya yang nggak diketahui. Nah, berarti kalau kayak gini, aku mau nyoba, karena kita nggak tahu ya, apakah dia A-nya sama dengan 1,
apakah A-nya sama dengan 1 atau A-nya tidak sama dengan 1, kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa, sebenarnya kita nggak bisa langsung pakai ini nih, nggak bisa langsung pakai yang ini ya. Tapi kalau aku nggak bakal langsung pakai yang ini karena masih belum jelas. Tapi aku bakal pakai yang ini. Kalau pakai, karena nanti aku udah bisa pakai yang ini. Aku kalau pakai yang ini boleh ya. Coba teman-teman juga sambil coba-coba ya. Ini aku pakai cara yang aku kerjain sendiri. Berarti kita punya suspek pertama, case pertama, kalau A-nya sama dengan 3, atau A dan B-nya sama dengan 5, atau di case kedua, suspeknya itu A-nya, balik. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 3. Kenapa semuanya positif? Karena di sini, kita tahu dari sini, A plus B sama dengan 8, dan 8 itu penjumlahan untuk menghasilkan 8, itu pasti harus dua-duanya positif. Jadi kita pakai semua di sini nilai A dan B-nya itu positif. Nah, dari suspek ini, aku mau pakai yang ini nih, yang bentuk MS plus NR sama dengan B. Nah, pas nih, kita mau nilai C. MS itu kan berarti nilai A dikali S-nya itu berarti di 7. Ini. A kali 7 tambah B kali 2 sama dengan C. Ini yang kita pakai. Kita pakai ke dua case yang kita punya. Jadi, buat di case pertama itu berarti A-nya 3, berarti 3 kali 7 ditambah B-nya 5, 5 kali 2. C. 21 tambah 10. 31. Spek pertama C-nya 31. Oh, ada nih. Di pilihan D atau E. Berarti pilihan kita antara D atau E. Kita hitung di suspek kedua. Case kedua. A-nya 5. Berarti 5 kali 7 plus D-nya 3. 3 kali 2. Sama dengan C. 5 kali 7, 35 tambah 6. Sama dengan 41. Ide. Itu. Karena pas banget kita punya dua case, dan di pilihannya juga kemungkinan yang dikasih ada 2. Tuh berarti cara kita. Nah, tadi aku mau tanya, oh ya, tadi kalau misalkan nih, ini case kalau misalkan waktu kalian ngerjain UTBK, itu waktu kalian tuh udah mepet, kayak udah tinggal beberapa detik lagi, dan kalian tuh masih ada beberapa soal yang harus dijawab. Karena UTBK itu gak ada pengurangan poinnya, jadi kalian harus bersiap-siap buat nembak. Gitu. Jadi ketika kalian nembak di UTBK, itu tuh jangan sampai nembak kalian tuh asal-asalan, guys. Karena nembak itu ada seninya. Jadi saran aku, kalau benar-benar kalian udah habis waktu nih, kayak tinggal beberapa detik lagi, kalian langsung nembak setelah kalian dapat ini. Setelah kalian dapat di case pertama 31, kan kalian udah langsung mengeliminasi nilai-nilai, mengeliminasi pilihan-pilihan yang tadinya 5 pilihan jadi ke 2 pilihan aja. Kemungkinan tinggal 50%, 50%. Kalau kalian udah habis waktunya, aku saranin kalian nembak aja antara D atau E. Gitu. Walaupun ya idealnya kalian ngerjain sampai habis ya. Kalian ngerjain sampai dapat 41-nya. Tapi kok habis waktu, itu ini udah berguna banget buat mengeliminasi pilihan jawaban yang udah nggak mungkin, tinggal 50% kemungkinan. Gitu. Jadi itu tips tembak juga. Ada yang mau ditanyain dulu soalnya, dari soal? Yes, boleh dipahami dulu.
Yang udah aman. Yes. Yang udah aman langsung read aja atau ada yang mau dulu? Silakan. Kak, aku mau tanya dong. Boleh. Siapa ini? Regina. Boleh, boleh. Nah, AB dapat 15 itu dari A ya kan? Nah, kalau A sama dengan 3, terus B sama dengan 5, itu hasil penjumlahan dari A plus B sama dengan 8 yang diketahui di soal ya? Betul. Jadi, Oke, Kak. ya, kan tadi di sini kita udah bisa nyimpulin kalau A kali B itu sama dengan 15, A plus B sama dengan 8. Ya udah kita nambah aja dua angka positif apa yang kalau dijumlahin hasil 8, yang dikali hasilnya kalau dikali hasilnya 15. Ya udah kita suspek aja 3 sama 5 karena nggak ada kemungkinan yang lain kan. Jadi langsung Oke, Kak. Thank you ya. aman. Sihan aman. Fahri aman. Yang lain ada yang mau ditanya dulu? Jadi tadi yang buat faktorisasinya, ini kan kuncinya itu, oke, Azai aman. Kuncinya itu kita tahu ini kan tadi, tahu cara-cara pemfaktoran ini. Makanya kita bisa pakai persamaan kayak gini gitu. Nah, tadi balik lagi, sering-sering dipakai. Ini persamaan-persamaan ini, pemfaktoran-pemfaktoran yang kayak gini sering-sering dipakai. Jadi, kalian udah hafal MSNR ini sebenarnya mungkin aku jarang pakai kalau di SMA ya, kayak aku jarang kalau dari materi SMA itu kurang ditekanin atau gimana, nggak tahu. Kalau misalkan kalian udah sering pakai juga lebih bagus, berarti udah lebih familiar. Kalian coba mulai biasain pakai cara-cara pemfaktoran karena mesti lebih seringnya itu UTBK pasti pemfaktoran. Mungkin bisa pakai rumus ABC kalau udah kepepet bisa, tapi lebih lebih sering itu pemfaktoran. Aman? Kalau udah aman, kita lanjut. Lanjut. Gimana ya, aman? 1, 2, 3. Masih masih banyak lah. Masih bisa kita membantai soal ini. Nah, ini sudah mulai ada bentuk-bentuk grafiknya nih. Manakah dari berikut ini yang merupakan bentuk ekuivalen dari bidang X, Y? Dari koordinat. Dari mana titik koordinat A dapat diidentifikasi sebagai konstanta dalam persamaan. Pertama kita harus tahu dulu di sini A yang dimaksud ini berarti titik puncaknya ya. Harusnya dia maksud itu titik puncak. Kalau dilihat-lihat si ini titik puncaknya itu gak pas di min 15 ya. Mungkin ini sekitar di min 16. Jadi kita asumsiin A-nya itu adalah 1 minus 1, minus 16. Gitu. Nah, di sini kita pakai rumus yang kalau misalkan ada titik puncak dan diketahui satu titik. Walaupun di sini diketahuinya ada 2 titik ya. Di sini ada 5,0 dan minus 3,0. Gitu. Nah, kayak di sini sebenarnya kalian bisa pakai cara nyoba dengan buat persamaannya dulu. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih langsung cara ninjanya gitu ya. Oh, khusus untuk soal ini. Karena dia pengen langsung dari mana koordinat titik A dapat diidentifikasi. Berarti kita mau langsung nyoba pakai ini aja. Langsung kita masukin informasi yang udah ada dari koordinat titik A-nya ke persamaan ini. Nah, di sini kan ada bentuk kalau misalkan
Ini kan berarti YP-nya, sorry. Ini XP-nya, ini YP. Kita anggap A-nya itu 1 ya. Jadi Y sama dengan A-nya kita anggap 1, X-nya itu beda X saja, dikurang XP-nya kan 1 kuadrat ditambah dikurang berarti dikurang 16. Itu udah langsung ada di pilihan B. Jadi sebenarnya bisa langsung dimasukin aja gitu, nggak perlu dihitung panjang-panjang. Yang penting kita tahu bentuk dari persamaan ini, itu bisa langsung dimasukin aja. Jangan anggapan A-nya tadi 1 ya, karena biasanya A itu kan kayak faktor pengalinya aja. Jadi sebenarnya bisa langsung dapat dari titik koordinat A sama hasil. Simpel banget ya, nggak perlu ngitung juga langsung. Ini kayak 5 detik jadi. -1 dari mana? Ini kan rumusnya ini nih. Rumusnya kan dia X kurang XP. XP-nya itu kan tadi ini 1. Berarti masukin aja X kurang 1. Ada bisa 1 karena opsi jawaban. Betul, bisa jadi karena opsi jawaban. Mungkin pertama-tamanya kalau mau buat asumsi dulu, dibuat sama dengan 1, oke, langsung dapet, oke. Kalau misalkan ternyata di pilihan jawabannya itu gak ada nih, misalkan yang langsung kayak gini, tapi ada yang kelipatan, misalkan X 2X kurang 2 gitu misalkan. Itu kan berarti ada faktor pengalinya kan. Faktor pengalinya berarti lebih dari 1, tapi itu berarti sama aja. Kita udah caranya itu udah sama aja, cuma beda faktor pengalinya. Jadi enaknya UTBK pilihan ganda itu kalian bisa menyesuaikan sama pilihan jawabannya. Karena ini X kurang 1 kuadrat, itu berarti ya udah gampang aja. Langsung tek A sama 1. Jadi sebenarnya karena emang opsi jawabannya X-nya nggak ada faktor pengalinya itu gimana, jadi bisa langsung tahu A-nya itu sebenarnya. Oke, aman Azaya. Ini kayak soal bonus aja sih harusnya. Kalau kalian sampai nggak ngejawab ini, aduh, rugi banget. Udah sesimpel ini. Sip, sama-sama Regina. Oke, harusnya ini nggak terlalu bikin ngebul. Kita harus lanjut aja. Nah, ini ada 3 soal lagi ya. Oke. Aku bahas 1 soal. Nanti 2 soal misalnya kalian aku kasih waktu 1 menit. Karena OTW kan 1 menit juga ya. Nanti habis itu baru kita bahas. Nah, soal ini persamaan kuadrat nih, kita belajar persamaan kuadrat. Di sini ada ini nih, persamaan ini sama ini. Bernilai benar, X-nya tidak sama dengan 2 per A. A-nya konstan. Oke, kita disuruh nyari nilai A. Nah, sebenarnya dari sini tuh udah langsung apa ya? Kita udah langsung uzon lagi gitu. Kita udah harus mulai curiga kalau per gini kan apa ya? Kayak bentuknya tuh rumit gitu. Sementara UTBK tuh nggak pernah membuat bentuk tuh rumit sampai kayak kalian harus per berapa gitu, sampai panjang, itu harusnya enggak. Jadi coba kita kali dia dengan AX kuadrat. Di persamaan ini kita kali dengan AX kuadrat sih, AX kurang 2, biar dianya
kita bisa coret, tapi berarti di sisi ini kita juga harus kali AX kurang 2. Aku salin dulu aja ya, mungkin biar lebih kebanyak. 24 X kuadrat plus 25 X kurang 47 per AX kurang 2 sama dengan minus 8 X kurang 3 kurang 53 AX kurang 2. Oke. Kedua ruas kita kali dengan AX kurang 2. Ini kalian ya. Berarti ini kita bisa coret. Tinggal 24 X kuadrat tambah 25 X kurang 47 minus 8X dikali AX plus 2. Berarti minus 8A X kuadrat, karena sama-sama punya X mereka, dikurang 16X. Terus, minus 3 dikali AX kurang 2. Berarti minus 3AX ditambah, karena sama-sama minus. Nah, terus berarti 53 per AX kurang 2 dikali ini kan habis juga ya, tinggal 53. Nah, di sini sebenarnya kita udah bisa langsung ngambil sampel aja. Karena di sini nilai A-nya ada di sini ya, di koefisien X kuadrat, sama di sini, di koefisien X. Kalian bisa pilih, mau kita ambil dari sini atau dari sini. Ambil tuh gimana maksudnya? Kita langsung, bentuk ini kan udah setara gitu ya. Bentuk ini tuh setara. Berarti ini sama dengan ini, 25 sama dengan minus 16 dikurang 3A, dan minus 47, jadi sebenarnya ini kan kalau diterusin berarti minus 47 kan. 6 dikurang 53 itu minus 47. Ini mungkin aku ubah bentuknya jadi kayak gini. Ini aku ubah bentuknya jadi minus 16 dikurang 3K X. 25 sama dengan ini. Nah, aku mau ngambil dari ini aja. Dari 24 sama minus 8K. 24 itu sama dengan minus 8A. Berarti A-nya udah langsung tahu. A-nya itu minus 3. Ini udah. Nah, itu kan kita ngambil sampel dari situ, kita udah langsung tahu kan. Coba kita ambil yang dari koefisien X. Berarti 25 sama dengan minus 16 kurang 3A. Berarti ini dipindahin ke sana, itu jadi plus. Jadi 40, jadi plus ya. 30, 31. Wait, bentar. Saya ada yang salah. 3 kali 3A. Oh, sorry teman-teman. Ini plus harusnya. Karena, ya, berarti ini plus. Harusnya plus. Nah, berarti ini dikurangin. 25 dikurang 16, itu berarti kan plus 9. A-nya sama dengan minus 3. Sama hasilnya. Mau ambil dari konstanta yang setara ini, ataupun ini, itu bakal hasilnya sama. I A-nya sama dengan minus 3. Jadi itu
Ada yang mau ditanya dulu? Kata dulu, di screenshot dulu. Oke, Regina udah aman. Kami udah aman. Ada yang udah aman. Ini udah aman. Ayo. Yang mau nanya dulu kayaknya udah akan semua. Bentar, kalau chat aku hilang, aku nggak bisa. Oke, bentar. Oke, nggak ada yang nggak mau nanya. Sekarang untuk menit-menit terakhir kita langsung. Maksudnya kalian ngerjain soal dulu. Gimana ya? Nggak ada yang mau ditanyain lagi? Oke, sip. Kalau kalau ada yang mau nanya atau apa langsung interupsi aja. Nah, dua soal terakhir, jangan spill dulu. Dua soal terakhir, eh, kalian, aku kasih waktu 1 menit buat kerjain dulu. Habis 1 menit, kalian kasih jawabannya apa, habis itu baru kita bahas. 1 menitnya itu 1 menit karena ya emang PKK 1 menit ya. Share. Nah, di sini aku kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang. Langsung langsung tanyain ya, habis itu nanti aku tanya. Udah habis. Berapa jawabannya, teman-teman? Berapa jawabannya? Coba kirim di kolom chat. Eh,
Kata Azaya, kalau A negatif tuh membuka ke bawah kan. Iya, iya Fahri. Mana nih yang lain? Yang lain, yang lain berapa jawaban? Yang mana jawabannya? 1 menit, 1 menit, sudah 1 menit lewat. Coba solusinya. Kurang dari berarti ke bawah dong. Iya, kurang dari mau ke bawah dong. Oke, bingung. Masih bingung, oke. Waktu latihan 1 menit kayak masih masih ini ya, masih kurang greget ya. Udah, kita bahas dulu. Nah, oke. Di sini grafik fungsi AX kuadrat BX plus C, A kurang dari 0, B lebih dari 0, C kurang dari 0. Nah, coba kita lihat lagi di materi sebelumnya. Nih, analisis-analisisnya. Nah, di sini A-nya kurang dari 0. Berarti tadi kurva terbuka ke bawah. Kurva terbuka ke bawah berarti ini. Ya kan? Berarti A masih udah nggak mungkin. Terus B lebih besar daripada 0. Nah, dari sini kita udah langsung tahu A sama B, berarti A-nya kan positif, B-nya negatif. Di sini kita udah langsung tahu tanda A sama B-nya itu beda. Berarti kalau tanda A sama B-nya beda, berarti titik puncak grafiknya itu berada di sebelah kanan sembunyi. Nah, yang di sebelah kanan sembunyi itu cuma yang C. Ya kan? Yang A ada, sorry. A sama E. Kalau C itu di sebelah kiri sumbu Y. Berarti bukan. Oke, sisa pilihannya, kok A sih? Ini B ya? Ini B. B sama E, sisa pilihannya. Nah, berarti antara B atau E itu C-nya kurang dari 0. C kurang dari 0, itu berarti motongnya sumbu Y negatif. Nah, sebenarnya dari sini udah langsung tahu yang motong sumbu Y negatif itu cuma E. Ini nih, perpotongannya di sini. Sumbu Y negatif. Itu. Jadi tanpa ini sebenarnya dia ngasih tahu informasi lagi nih. Kalau diskriminannya lebih besar daripada 0. Tadi kan kalau diskriminan lebih besar daripada 0, berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Berarti benar nih. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Sebenarnya nggak terlalu membantu juga sih, karena B ini kan juga memotong sumbu X di 2 titik kan. Jadi dari A, B, C ini, A kurang dari 0, B lebih dari 0, dan C kurang dari 0, itu yang sesuai, itu grafiknya cuma yang kayak ini. Begitu. Dia kayak, yeay, Bismillah, Azaya UI. Ini tadi, ya, Azaya, betul. Kan, Dinda dicoba lagi ya. Jadi masih kurang sesuai. D, karena tadi di bagian B ya, B itu kalau tandanya beda berarti D sebelah kanan sumbu Y. Karena yang D ini sebelah kiri sumbu Y. Nice. Coba aja yang bener. Gimana nih teman-teman? Coba ya. Masih ada satu kesempatan lagi. Masih ada satu soal lagi. Soal terakhir nih. Coba banget ya teman-teman. Mari kita ke soal selanjutnya. 1 menit lagi ya. Tantangannya 1 menit. Coba share.
Ini dia soal selanjutnya. 1 menit mulai dari sekarang. Oke, time's up. Itu habis. Berapa nih jawabannya? Semuanya terlalu cepat. Gimana tuh? PK 1 menit doang. Aduh, Regina sudah menyerah nih. Berapa coba? Selesai tidak selesai? Pasti kalau kalian kehabisan waktu kan harus tembak ya. Mana tadi soalnya? Coba tembakan kalian aja deh berapa? Oh, coba. Mana nih? Tuh, dikasih kesempatan lagi lebih dari 1 menit. Berapa teman-teman? Ayo, berapa? A. Saya A, Regina C. Wow. Fahri Ahmad 7. A berarti. Benar. Benar kah? Yang lain berapa yang lain? Ayo teman-teman, sudah habis waktunya. Ini mah udah keburu lewat. Kalian habis waktu buat soal lain nih kalau udah UTW kayak gini. Ayo. Coba nembak aja deh, at least tembak kalian apa? A, B, C, D, cek cok. Erin A. Oke, kita bahas aja ya. Apakah benar A atau C ya? Kebanyakan sih A nih. Nah, dari sini ada soal persamaan kuadrat. X kuadrat plus 3X plus 1. Akar-akar P dan X. Terus ada P pangkat 4 kurang P pangkat 4 per P kuadrat kurang Q kuadrat. Oke. Di sini pertama mungkin bentuk ini ya yang bikin kayak apa nih gitu. Kita balik lagi ke tadi. Tadi sebenarnya aku belum ngasih tahu sih. Kalian familiar gak sama bentuk ini? A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Tahu ya sama bentuk ini? Oke. Kita pakai bentuknya kayak gini. Tapi karena ini pangkat 4, itu sebenarnya bisa dibuat kayak gini juga.
A eh, A pangkat 4 kurang B pangkat 4. B pangkat 4. Sama dengan A kuadrat kurang plus B kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat. Karena pangkat 4 kan kuadratnya dari pangkat 2. Jadi kita tambah sini kuadrat. Nah, kita coba ubah bentuk ini ya. Yang tadinya pangkatnya pangkat 4 kayak gini, kita ubah jadi kayak gini. P kuadrat plus Q kuadrat dikali P kuadrat kurang Q kuadrat per, kita taruh dulu, per P kuadrat kurang Q kuadrat. Dari sini kan kita bisa langsung coret gini ya, teman-teman. Jadi bentuk ini itu sama dengan P kuadrat kurang Q kuadrat. Nah, balik lagi, bentuk ini juga bisa dibuat jadi kayak gini. Bentuknya bisa diubah jadi P plus Q kuadrat dikurang 2PQ. Jadi tadinya bentuk kayak gini, itu bentuk akhirnya kita bisa dapat kayak gini. Buat apa sih bentuk kayak gini? Coba kita balik lagi baca ke soal. PQ ini itu akar-akar dari mereka. Akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 1 sama 0. Nah, yaudah kita cari aja akar-akar dari sini. Akar-akar dari X kuadrat plus 3X plus 1. Ini gampang. Langsung aja kita tahu akar-akar itu berapa? Berapa ya akar-akarnya? Kalau misalkan kita bingung nih, aduh, faktor ini berapa ya faktorinya segala macamnya. Nah, kita sebenarnya bisa pakai ini yang di sini tadi. Ini dia, rumus akar-akar. Kalau kalian udah bingung gimana faktorinnya dan kayak buntu gitu, ini berapa ya akar-akarnya, kita pakai ini, penjumlahan akar sama perkalian akar. Karena kita udah tahu persamaan kuadrat ABC-nya berapa. Ini kan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 1. Udah. Berarti tadi karena kita udah dapat persamaan yang kayak gini, itu berarti kita tinggal cari tahu penjumlahan akar-akarnya berapa, sama perkalian akar-akarnya berapa. Itu dia. Kenapa alasan kita buat bentuknya jadi kayak gini. Tadi berarti P plus Q-nya, penjumlahan akar-akar itu minus B dibagi A. Minus B dibagi A, berarti minus 3 dibagi 1, atau minus 3. Kalau P kali Q-nya, itu C per A. Berarti 1 dibagi 1. Ya udah, dapat ini, mereka berdua, masukin ke samaan di sini. Nanti P plus Q minus 3 kuadrat dikurang 2 kali 1. Berarti 9 dikurang 2, hasilnya 7. Nilai dari mereka ini, P pangkat 4 kurang Q pangkat 4 per Q kuadrat kurang Q kuadrat itu dengan 7. Siapa yang jawab 7 tadi?
bukan plus ya Kak. Bukan plus yang mana nih Fahri? Plus. Yes, MVP, nice, Azaya. Siapa aja tadi yang benar? Udah, Evelyn betul, Fahri udah betul, Azaya udah betul. Regina, tolong dicoba lagi. Kayak kilat dan soal. Ketentuannya beda sama yang dikotakan, maksud kotak satu organisasi. Ketentuannya beda sama yang dikotakin. Ketentuannya beda. Oh, maksudnya kalau kamu mau coba pakai faktorisasi tadi ya? Sebenarnya bisa, karena kan tadi bentuk kalau yang ini misalkan tadi ya, yang A sama dengan 1 gitu. Sebenarnya bisa kalau kamu mau pakai faktorisasi, tapi kalau pakai pemfaktoran kayak gini kayaknya lama, karena bingung juga cari bentuk berapa perkalian, berapa dua angka yang kalau dikaliin itu sama dengan 1 dan dijumlahin sama dengan 3. Bisa sih 2 kali, enggak bisa. Perkalian 1 kan 1 kali 1 kan ya. Jadi kayaknya susah gitu. Buat kalau mau cari akar-akarnya pakai pemfaktoran. Jadi langsung aja pakai yang ini. Ini soalnya sama. Yang ini sama kayak yang ini. Ini sama ini sama. Sama ini sama. Ini sama. Jadi beda percaya sama. Jadi kalau mau pakai ketentuan yang di sini sama pakai rumus-rumus akar yang di sini sama aja. Itu kan ya tadi maksud pertanyaannya. Pertanyaan Anggun. PK, oke, nice. Oke. Udah aman atau ada yang masih bingung? Itu udah soal terakhir ya teman-teman. Tangan dulu buat kalian semua yang sudah menamatkan 10 soal pada malam ini. Mantap. Ya, betul. Sama cuma perlu banyak latsol. Jadi emang latsol tuh lagi-lagi ya sepenting itu latsol. Minta tolong share file. Aman, Azaya udah selesai kok ini, udah tinggal tutupan. Nanti boleh aku titip filenya yang lain. Makasih ya ini. Yes, sama-sama Azaya. Oke, thank you semuanya. Maaf kayak udah ngolor beberapa menit ya tadi kita. Mungkin sekian dari aku yang bisa aku sampaikan pada malam ini. Semoga berguna buat teman-teman semua. Dan aku titip pesan yang kayak di awal tadi ya, kalian walaupun banyak yang maksol, jangan lupa istirahat juga. Jangan lupa makan yang enak, makan yang sehat, jangan lupa jalan-jalan juga. Gitu. Jadi jangan sampai kalau UTBK kalian malah stres gitu. Jadi no ya. UTBK tuh mental juga penting. Gitu. Jadi banyakin patsol dan banyakin istirahat. Oke, thank you semuanya buat malam hari ini. Semoga bermanfaat ya dari. Maaf juga kalau aku ada salah-salah kata, salah-salah ucapan atau tadi salah-salah pengerjaan juga. Sebenarnya apa yang aku kasih di sini, mulai dari cara pengerjaan itu tuh gak saklek bener kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian punya cara kalian sendiri yang mungkin hasilnya tetap benar dan cara matematisnya juga tetap benar, itu aku gak mengungkung kalian harus pakai cara aku gitu. Karena emang matematika tuh banyak banget logika yang bisa kalian terapin juga. Ya kayak kalau matematika tuh ibaratnya banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi temukan cara yang menurut kalian paling cocok di kalian gitu. Oke. Kalau udah aman semua, mungkin sekian dari aku pada malam hari ini. Terima kasih yang udah join. Aku tutup dulu. Selamat malam teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih. Boleh langsung live aja dulu ini.